Aku DP dong, bayar tuh. Aku tuh lupa udah payment full atau DP, pokoknya aku transfer tuh 65 juta. Saya kan tanya kenapa baru sekarang, saya tanya baru mau refund, kenapa kakaknya nggak bisa jawab, apa kau mau nipu saya, aku bilang kayak gitu. Burung kakak tua dimakan hiu, sampai tua I still loving you. Enggak. Cepetan nggak subscribe, like, dan share. Kalau nggak Mama Nur marah nih. Pokoknya cepetan subscribe sekarang. Assalamualaikum guys. Jadi ini sebenarnya aku nggak tahu ya, dari kemarin tuh kayak nggak mau cerita, tapi Mama Nur tuh pengen banget ini tuh diceritain, bahkan dia sampai udah mau upload di seluruh sosmednya. Ya maksudnya ini kan kita lagi hari Sabtu ya, tapi kemarin itu kita itu ditipu guys. Dan aku nih takut, Mama Nur terutama ya, dia takut banget ini kejadian sama orang-orang lain. Sampai penipunya ini dihabis sama Mama Nur, dibilang, bukan lu takut. jangan sampai nipu orang-orang. Lu Bukan kalau takut, nipu Beb, kita, bukan takut. Emang dia udah nipu orang lain lagi juga. Aku ngeliat di IG-nya, bukan aku doang. jadi kan kita akhir tahun itu kan teman-teman tahu ya, memang mau ada ya biasanya liburan keluarga. Coba kamu nanti Mama Nur yang cerita lebih tahu ininya ya, apa maksudnya runutannya. Biar, dia mau belajar tengkurap. Ya bentar ya guys, iklan dulu nih. Biar, terus, terus Beb, dikit lagi. Ayo apa? Ya. Aduh. Itu lagi ngajarin dia tengkurap, gak tengkurap apa? Jadi Mama Nur itu akhirnya dia panik lah, aku udah stres banget nih. Ternyata kita pada malam itu kita udah memang dapat villa udah susah kan ya di tempat. Karena Akhir kalau tahun. aku cari-cari tuh katanya orang-orang tuh biasanya kalau orang mau tahun baruan gitu, biasanya nyari itu dari 2 bulan sebelum lah gitu. Itu juga sebenarnya udah mulai agak mepet gitu. Nah, sekarang kamu dapat rekomendasi dia ini dari mana? Jadi pertama ceritanya gini, aku tuh kemarin kan kita mau liburan tuh kan ke Eropa. Jadi aku nggak ada kepikiran mau nyari villa di Bali gitu. Cuman karena kan kita nggak jadi ke Eropa, jadi kita tuh baru mutusinnya tuh kayak pas bulan November ya Beb. November kan, karena kan tadi kita mau ikut Bunda kan ke Eropa, cuman nggak jadi. Nah terus abis itu kita bingung lah tahun baru di mana ya. Yaudahlah, akhirnya kita putusin di Bali aja. Karena kalau misalnya di rumah pun kita nggak bisa kayak mau main petasan, mau bikin acara-acara di rumah juga kayak nggak memungkinkan gitu kan, takut ganggu-ganggu yang lain. Yaudah akhirnya kita jadi tahun baruan di Bali. Nah, pas aku mau mutusin buat tahun baruan di Bali, aku tuh langsung sebenarnya cari villa. Karena aku cari villa tuh. Aku cari villa, cuman aku tuh kayak ngumpulin beberapa pilihan gitu. Jadi kemarin tuh ada 4 pilihan gitu. Nah, cuman salahnya aku tuh nggak langsung ngebooking villa itu gitu. Jadi aku diemin dulu. Sampai akhirnya aku diemin, tiba-tiba villanya semua yang aku mau tuh full. Gak ada satupun. Akhirnya kan karena nggak ada villanya satupun, aku stres nih, aku pusing kan sama manajer aku nyari, aduh di mana nih kita nyari villa. Nah akhirnya kan aku scroll buka di IG, terus aku buka di web juga. Aku cari di semua website lah, semua segala macem gitu. Sampai akhirnya aku nemuin salah satu Instagram, dia tuh kayak apa ya namanya ya, bukan makelar apa sih, kayak misalnya dia tuh ngejual di villa-villa tuh apa namanya? Dia tuh kayak Agent. Iya, kayak agent gitu. Dia tuh ada beberapa villa-villa di Bali yang kata dia tuh masih available. Oke. Sayang jangan, nak. Nanti kan mamanya kalau ngomong susah, nggak boleh kepo kan. Lihat mama punya apa? Nah, terus abis itu akhirnya aku nemuin agent ini. Nah, tim aku langsung hubungin mereka. Nah, dihubungin, di chat dong. Masih ada nggak villanya pas segala macam. Nah, akhirnya aku dapet nih 2 villa. Jadi 27/1, 1/5. Jadi udah dapet 2 villa. Nah, udah dapet 2 villa, udah dong, aku udah alhamdulillah akhirnya lega setelah aku tuh nyari dimanapun semua tuh penuh gitu. Kalaupun ada tuh
kurang cocok lah sama yang kita mau gitu. Akhirnya kemarin udah dapet, ya udah nih kita udah lega dong, udah lega segala macem. Cuman sebenarnya awalnya tuh aku emang agak curiga karena aku harganya murah banget. Maksudnya murah banget tuh gini loh, beda. Biasanya kalau tahun baru tuh kan high season tuh pasti harga villa tuh sehari ada yang bisa sampai 20 juta, 30 juta satu malam gitu. Intinya mah ya, jangan percaya yang apapun yang too good to be true. Jangan mudah percaya misalnya kayak, kok ini terlalu murah ya? Ini kok barangnya terlalu bagus ya? Atau ini kok di sini kok kayak, jangan terlalu percaya apapun yang terlalu bagus. Iya makanya itu aku juga sebenarnya tuh awalnya udah curiga karena kok harganya jauh lebih murah. Kayak misalnya satu villa dia harganya tuh kayak harga gak high season gitu loh. Karena kalau high season kan pasti harganya udah 10 juta tuh ke atas dalam satu malam. Nah udah dong, aku ngomong sama manajer aku kayak, oh yaudah oke. Kita, nah terus pada saat itu si orang tersebut tuh bilang, oke, minta tolong ditransfer. Dia minta DP apa lunas dulu ya, aku lupa. Oh DP, dia minta DP. Dia langsung minta DP. Akhirnya aku udah bilang, udahlah Kik. Aku tekan sama Kika, udah Kik bayar aja karena ini tuh apa namanya, kita daripada nggak dapet lagi udahlah. Karena orangnya juga bilang, Kak kalau emang nggak jadi, gak apa-apa, kita mau kasih ke klien yang lain. Dia bilang gitu. Oh ya udah oke, aku DP dong, bayar tuh. Aku tuh lupa udah payment full atau DP, pokoknya aku transfer tuh 65 juta. Udah aku bayar segala macam, aku tuh udah kayak oke nih, udah lega. Yaudah setelah aku transfer, udah dong kita tuh udah kayak lupa gitu. Udah lupa kayak, bukan lupa maksudnya kayak oh udah aman nih. Nah terus tiba-tiba sehari sebelum aku ngechat orang ini, aku tuh kayak punya feeling gitu kayak feeling aku tuh nggak enak, terus aku tuh sampai kayak nggak bisa tidur. Nah akhirnya besokannya itu nggak tahu kenapa aku tuh nggak enak hati. Terus aku tuh kepikiran villa di Bali gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku bukalah Instagram si orang ini, agen ini. Nah karena sehari sebelumnya aku ngomong, Kik coba minta video villanya. Aku mau ngecek, aku mau adain barbecue bisa nggak malam-malam. Nah si Kika tuh ngechat, tapi dia tuh nggak jawab. Nah terus aku tuh inget banget, ternyata aku pernah nge-DM si agen ini. Aku tuh udah capturein gitu loh chat-chatnya karena aku mau nge-save bukti-buktinya mana ya, screenshot. Nah dulu aku tuh pernah ngechat, Kak saya mau nanya villa dong. Nah terus habis itu aku ngomong lagi, kenapa DM saya selalu di-read aja ya Kak, aku nanya gitu. Terus dia langsung ngomong gini, mohon maaf Kak duitnya saya refund balik ya, tolong ditotalin. Hah? Kenapa? Aku bilang gitu. Ini ada miskomunikasi sama pihak villanya langsung, sekali lagi mohon maaf ya Kak, jadi gak enak sama Kak Aurel, dia bilang gitu. Dia pikir aku tuh orang yang kayak, aku orang yang bodoh, yang lugu, yang kayak soalnya dengan dia ngomong gini aja, walaupun misalnya di cancel tiba-tiba tuh udah terpukul juga karena villanya udah nggak dapet ya. Dan kita harapannya udah aman dah. Iya. Apalagi kita ngebawa banyak banget anak-anak AHA guys. Karena kita kan niatnya juga mau sambil ngajak anak-anak jalan-jalan di kantor. Aku juga tuh kepikirannya juga Amina, karena kan bawa bayi dipikir gampang kan, ribet juga. Harus ada ininya, harus ada dapur, masak apa gitu loh. Kayak kasihan kalau nggak dapet villa yang nyaman gitu Aminanya. Terus, nah dipikir dia aku tuh orangnya kayak ya udah gitu. Terus aku bilang loh kenapa gitu? Dia bilang kan ada miskom sama villa tersebut, dia bilang gitu. Jadi ini yang mana yang dibatalin? Aku bilang gitu karena aku order 2 villa, dua-duanya ya Kak sekali lagi mohon maaf. Aku bilang gini, lah kok gitu ya? Aku bilang gitu. Ini pertanggungjawabannya apa? Aku bilang kayak gitu. Bisa dibantu nomor rekening, dia minta nomor rekening terus gitu. Enggak, ini saya minta penjelasan dulu, kok bisa sih minta tiba-tiba refund, dia bilang gitu. Saya nggak tahu Kak, ini yang punya villa nggak jelas minta ini itu terus, makanya saya batalin. Nah, aku bilang, lah nggak bisa gitu dong, ini tuh parah banget, nggak ada konfirmasi apa-apa, tiba-tiba main refund, aku bilang gitu. Terus aku bilang, saya udah curiga dari Instagramnya kok nggak ada foto-foto tek-tekan orang, aku bilang kayak gitu. Terus beberapa kali saya DM juga kamu nggak pernah balas, aku bilang. Tim saya chat juga kalian tuh selalu slow respon, aku bilang kayak gitu. Iya mohon maaf dibantu nomor rekeningnya ya, untuk total uang refundnya 65 juta, dia bilang kayak gitu. Bisa dibantu untuk nomor rekeningnya Kak, soalnya tim Kak Aurel nggak aktif, dia bilang kayak gitu. Ya ini kan udah malam, ini aku chat tuh sekitar jam 1 atau jam 2 pagi gitu. Jadi aku kayak nggak bisa tidur gitu. Dari kemarin kemana aja Mas, kenapa baru sekarang saya tanya baru dibalas kayak gini, dia bilang gitu. Sekali lagi saya mohon maaf ya Kak Aurel atas ketidaknyamanannya. Saya kan tanya kenapa baru sekarang, saya tanya baru mau refund, kenapa kakaknya nggak bisa jawab, apa kau mau nipu saya, aku bilang kayak gitu. Ini saya masih nanya baik-baik loh, aku bilang gitu. Mohon maaf Kak, kami di sini nggak ada mau nipu sama sekali, itu buktinya saya mau refund balik uang kakak. Nah dia ngomong begitu.
besok saya kasih nomor rekening saya, gitu. Atau saya viralin kamu, aku bilang kayak gitu. Mohon maaf kak, jangan. Ya soalnya kamu nggak mau jujur sama saya, aku bilang kayak gitu. Alasan kamu tuh nggak make sense, karena kayak kalau misalnya dia mau ngebatalin harusnya jangan sepihak dong. Harusnya lu tanya dulu ke kita, kak mohon maaf ini villanya tuh banyak minta ini itu, ya keberatan nggak? Kan bisa ya nanya kayak gitu, komunikasi gitu. Alasan kamu nggak make sense. Langsung dia ngomong gini, kak jujur saya mau nipu, saya tahu ini kerja saya salah tapi saya cari rezeki buat makan, sekali lagi mohon maaf ya kak. Dia langsung ngomong kayak gitu, saya nggak ada kerjaan jadi saya terpaksa kerja kayak gini, saya nggak ada buat pilihan lain selain kerja kayak gini, mohon maaf ya kak. Nah dia jadinya ngaku gitu ya? Iya jadi dia ngaku, cuman aku tuh sebenarnya lebih kekasian sama orang-orang yang kesana niat mau liburan, mau tahun baruan sama keluarga, terus dia ketipu. Maksudnya ngerti gak sih orang biasa gitu, kalau ini kan mungkin dia panik karena aku yang nge-DM Aurel Hermansyah tuh nge-DM gitu, karena waktu Kika ngechat pun dia tuh nggak ada kayak minta refund atau apa-apa gitu. Oh, giliran lihat yang nge-DM-nya kamu, jadi dia mau refund gitu. Tuh. Jadi kalau menurutku jadi pelajarannya tuh gini loh. Kalau misalnya ini bukan Aurel yang maksudnya kan jadi bisa viralin gitu kan, jadi dia takut gitu. Tapi kalau misalnya orang biasa gitu ya guys, udah nabung lama kerja bertahun-tahun buat ngajak keluarganya liburan, atau pas dia udah mau liburan, dia beli tiket di situ, transfer lah buat 5 juta kayak 10 juta kayak buat villa, tahu-tahu nggak ada gitu ya. Tapi dia terlalu niat karena dia bayar ads gitu loh Beb. Di Instagram dia tuh nge-ads, dia bayar ads. Jadi itu selalu muncul di ini loh, ads yang di story tiba-tiba muncul gitu loh. Oh jadi ada ads-ads-nya? Ada, terus kedua dia tuh kayak nge-capturein orang habis transfer di butik transfer orang. Jadi aku tuh kayak kalau aku nggak viralin dia sebenarnya tuh aku kasihan sama orang lain, aku ngerasa aku tuh jadi berdosa gitu loh. Aku tahu dia penipu, tapi aku nggak ngasih ke orang-orang, kan sama aja jadi aku jahat gitu. Makanya aku pengen ngasih ke orang-orang gitu. Jadi video ini juga yang maksa bikin tuh Mama Nur karena dia kesel banget karena sampai hari ini orang ini masih suka upload ya. Baru semalam sih Kika tuh ngasih tahu, Mams nih orang masih tetap posting bukti transferan orang-orang. Dia masih bayar ads karena muncul terus. Setiap itu. Bye ayang, love you. Cium dulu. Bye bye papa. Love you, besok main ya. Dadah. Bye. Sarang yo. Udah nggak apa-apa aku dibawa ke atas. Bye ayang. Senin bawa sama mama lagi yang papa. Kalau minggu nggak mau Sabtu, Jumat, Sabtu Minggu enggak? Iya mungkin sebenarnya dia tuh mungkin bayar ads itu dari duit hasil menipu orang lain gitu. Aku ngomong ke dia kalau kamu sekali lagi kayak gini, saya akan benar-benar viralin kamu, akan saya proses ini gitu. Sebenarnya dia ngembaliin duit aku tuh karena dia tahu itu aku gitu loh. Kalau bukan, aduh itu udah duit udah entah kemana. Dan ini juga guys ya, Mama Nur itu kan udah ngasih waktu nih beberapa hari mau lihat nih dia gimana. Makanya dibikinlah video ini. Makanya dibikin video ini, Mama Nur udah kasih waktu berapa, seminggu ada? Ini kejadiannya 7 Desember. Tuh. Udah 10 hari. Udah 10 hari, dia masih bikin kayak gitu apa enggak? Sampai hari ini ternyata masih di SS-in dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau misalnya dia masih ngelakuin ini juga, kata Mama Nur, tuh 8 jam yang lalu dia masih upload. 8 jam yang lalu masih gini, for rent Villa Bali New Year promo gitu, kayak itu jahat banget, ngerti gak sih? Bener-bener yang literally orang jahat gitu loh. Walaupun dia ngomong ini saya bohong kayak gini, saya nipu duit buat saya makan. Ya lu makannya nggak berkah dong berarti gitu, ngerti gak sih? Kayak gemes banget. Ya coba aja dia ditipu orang buat makan orang, mau nggak, terima nggak? Iya dia bilang, kerja orang. Dia bilang kakak nggak ngerti banget sih perasaan kami yang susah gini lah. Kamu nggak ngertiin orang yang kamu nipu orang lebih jahat loh, aku bilang kayak gitu. Dan pokoknya kalau ternyata setelah 10 hari dia masih melakukan hal yang sama. Jadi aku tuh makanya pengen. Jadi Mama Nur habis upload video ini akan dikasih waktu seminggu lagi. Kalau dia masih ngelakuin ini akan dikasih tahu nama IG-nya sama Mama Nur. Sekarang ini kita masih belurin, cuman supaya teman-teman tidak beli kayak gini-gini ya. Jadi harus pastikan sama villanya, mungkin kalau ada teman di Bali atau gimana lah. Atau kamu lebih milih kayak IG yang terpercaya lah, yang sudah ada testimoninya tuh yang bener gitu. Udah misalnya teman kamu pakai ataupun agensi yang udah beberapa teman-teman pakai di sana gitu. Nah dia tuh, terus masih sempet-sempetnya loh guys. Dia akan balikin terus dia masih nanya, Kak tapi saya boleh nggak minta duit 5 juta buat saya makan? Aku langsung bilang enggak.
Aku nggak mau, sumpah. Karena menurut aku dia nggak ada, ya oke lah dia itikat baiknya dia transfer duit aku. Aku ngomong ke dia, ini bukan masalah duitnya, saya nggak masalah duitnya. Masalah kamu gimana, udah nipu tuh udah, menurut aku tuh udah paling terjahat sih. Kalau orang lain tuh kayak kasihan banget, Beb, ya Allah. Apalagi kalau orang biasa gitu ya 5 juta dia nabung berbulan-bulan untuk tahun baruan. Tiba-tiba dia nyampe Bali, zong, hah tidur di mana gitu. Wah itu ngawur banget sih. Dan pinternya dia tuh setelah kita transfer, dia tuh nggak langsung ngeblok kita loh. Tetap masih ada dia, jadi kita chat masih bisa gitu. Jadi takutnya ada jadinya ini sindikat gitu loh. Dia kayak ramean ini, rame-rame. Oke, jadi intinya kan bakal banyak ya orang sekarang ini kan dunia sosial media. Kamu bakal banyak nemuin akun yang sekarang beriklan gitu loh. Yang pakai iklan di TikTok, iklan di IG, ataupun iklan di YouTube, ataupun di sosial media lain ya, kayak Facebook dan lain-lain. Walaupun dia beriklan bukan berarti dia official loh guys ya. Even kayak kita aja ya, timku yang mungkin dia udah sering nge-track ini segala macam masih bisa kecelek gitu sama yang kayak gini. Dan ini bukan aku bilang dia penipu atau gimana ya, tapi dia sendiri yang udah ngakuin aku ini nipu kak. Karena ada tadi bahasanya di chatnya ya, dia sendiri. Dan sampai hari ini dia udah tahu, kita ini tahu dia nipu, tapi dia nggak ganti nama IG sama sekali loh. Berarti dia sama sekali apa ya, mungkin gue udah balikin duit jadi gue aman gitu. Enggak mau. Cuman ya itu. Next, mungkin besok kita akan coba untuk chat langsung, order sendiri. Pengen coba aja dia masih kayak gimana nih prosedur dan lain-lainnya gitu. Atau mungkin gimana kalau misalnya gini, pakai handphone siapa gitu, kita booking villa aja di dia. Karena dia kalau kita chat segala macam udah gak akan jawab. Bener. Kita booking beneran di dia. Gak apa-apa, kita transfer kita aja. bayar aja sehari villa ya sehari. Iya. Jadi besok kita akan coba ngelakuin itu dan apa yang terjadi kita lihat ya. Apa kalau misalnya dia kabur, nah udah habis dia. Ya udah, lu ya Wo, lu besok bikin. Nggak, lu jangan beli. pakai IG kamu, dia takutnya dia ngecek following kita kan. Udah langsung WA aja, WA kan nomor WA-nya kan. Oh, Kika aku minta. Enggak, yang ada di IG-nya aja WA-nya. Oh iya, di WhatsApp-nya. Ada WhatsApp aja, langsung WhatsApp aja. Nah, ini langsung bawa OWOP, WhatsApp, langsung lu chat, Tuh, transfer. Ya Allah, 12 jam yang lalu. Nih, Tapi ada villa yang harga jutaan gitu loh. Ada 1,7. 1,7 dua night di terus daerahnya Seminyak untuk tahun kayak gak mungkin harga 1 juta. Ini bohong. Ih ya Allah, aku makanya udah sebenarnya agak Aku mau coba sambil telepon gitu tau, pengen denger suaranya. enggak, nah Kika tuh dikirim. Berarti sebelum ini video upload, kita ada KTP dia, udah tapi- bikin ini dulu nanti dia Sayang, jadi aku ada ngapa. KTP dia tapi gak tahu itu KTP dia beneran atau dia pakai KTP orang lain. Fake pasti banget. Enggak, tapi kan dia transfer balik duit aku kan. Aku tahu nama dia siapa, kan dia transfer ke aku kan. Kan bisa lihat bukti transferannya atas namanya, aku udah ada. Ya kira-kira begitu dulu teman-teman. Mama Nur masih nge-track WhatsApp-nya dan lain-lain. Itu tadi mana? Apa tuh ada ininya tuh. Cuman kita nggak tahu juga ya, kadang-kadang Mbak kirim KTP dong atau Mas kirim KTP. Nggak tahu itu KTP-nya bener apa enggak kan. Bisa juga KTP orang lain gitu. Aku kesel banget, aku pengen dapetin dia gitu. Dia ada di mana? Dia beneran nggak ya? Oke, kira-kira sampai situ dulu teman-teman. Besok kita akan coba tracking lagi dia ini gimana. Karena nggak tahu Mama Nur keselnya sampai sekarang. Banget. Dan sampai sekarang kita masih susah dapat. Ini kalau menurut kamu harganya lebih murah berapa persen dibandingkan di agent lain? 50% ada? Lebih deh kayaknya. 70% lebih murah? Hampir 90 sih. Nggak mungkin. Ya misalnya contoh gini, aku 4 hari, ini 2 villa 65 juta. Nah ini aku misalnya gini, contoh aku 1 villa 4 hari aja. Ini 2 villa, berarti kan murahnya parah banget. Ya, 60%, 70% lebih murah berarti. Berarti menurut Mama Nur ini 60-70% lebih murah. Kenapa kita agak mahal? Karena kita kan ngeberangkatin hampir 35 anak di bawah 50 orang ya. Jadi kita mau sekalian ngajakin tim-tim karyawan-karyawan yang ada di kantor gitu. Stres banget aku sumpah. Oke, mungkin sampai situ dulu. Kamu ada lagi mau disampaikan? Enggak, aku mau ketemu orangnya aja sih. Dia mau ketemu orangnya guys. Alright, jadi semua hati-hati. Hati-hati banget ya, Hati-hati sumpah. banget. Jangan pernah percaya yang ada di IG itu ya. Aduh, jangan deh, aku udah, ini aku baru pertama kali dalam hidup aku sejarah aku pernah tipu gini. Maksudnya kamu harus ini banget, harus jeli banget. Takutnya kenapa-kenapa, apalagi nih pada nyari entah mau ke Anyer, ke Puncak, ke Bali, mau ke mana, Sumba, apa kemana, harus benar-benar hati-hati banget. Atau mending cari Instagramnya, villanya langsung atau hotelnya langsung, mungkin itu lebih aman Iya, guys. betul. Daripada agensi yang kita nggak tahu asal-usulnya. Jadi kita mau ngejar juga ya harus pakai polisi dulu, nyari lagi, ini lagi dan lain-lain. Tapi mau. Nah, itu bisa. Oke, sampai ketemu lagi, nanti kita akan update lagi nextnya, kita akan coba cari tahu lagi guys. Thank you.
Bye guys. Pengen nangis tau gue kalau ngeliat kayak gini. Aku tuh nggak bisa ngeliat orang yang udah punya niat jatuh kan aku cecer terus sampai aku dapet. Aku tuh kayak gitu dari dulu. Gemes orang yang nggak bisa.